Halo, selamat pagi. Nama saya Esteki Oktajelisa, NPM 183102706450150. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil UTS-nya saya. UTS Komunikasi Serat Optik. Untuk jawaban nomor 2, buatlah diagram rencana sistem komunikasi serat optik yang terdiri atas laser, transmitter atau TX, serat optik single mode, dan radio. Laser transmisi, kita bisa lihat gambar di sini. Laser transmisi itu sendiri adalah sejenis kabel yang dibuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Kita bisa lihat laser transmisinya itu ada optimal transmisi. Yang kedua itu frequency 193.1 THz. Yang ketiga power sama dengan 0, bitrate bits, modulation tipe NRZ. Ya, yang kedua serat optik single mode, yaitu serat optik yang dirancang untuk hanya membawa satu mode cahaya, mode transversal. Ya, di sini kita bisa lihat serat optik single mode itu terdiri dari optical fiber reference 1550 nm, lag 70, actinium 0,2. Yang ketiga, fotodiode itu sendiri adalah berfungsi untuk mendeteksi cahaya. Yang dalam fotodiode itu terdiri dari optical rivier sama cutoff frekuensi 0,75 kali bitrate Hz. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Lakukan simulasi rancangan SKSO yang telah Anda buat dioptimasi dengan spesifikasi berikut. Panjang gelombang laser transmisi setinggi pada 1500 nm. Yang kedua, transmisi data 10 bps. Yang ketiga, serat optik single mode dengan faktor actinium sebesar 0,20 dB. Yang keempat, penerimaan atau RX atau rencana sensor cahaya jenis PIN atau APD. Yang kelima, ukurlah output laser TX dengan optical power meter dan optical analysis. Ukur output single laser setelah ditransmisi, analysis dan optical spectrum analysis. Hubungan output fotodiode dengan register elektronik single dan barmeter untuk mengukur kualitas sinyal atau data. Ya, kita bisa melihat output TX laser. Di sini ada user definite, reference, lag, activation, effects, activation data type, activation VS. Nah, kita bisa lihat di sini semuanya itu normal. Semuanya itu normal. Single indeksnya itu 0. dBm-nya itu total power
nggak ada. Optical analyzer-nya. Output single lasernya itu, single indeksnya itu 0. Unitsnya itu THz, units dBm, resultan 0,1000. Di frekuensi HTZ2 ada 193,1, single powernya ada 16775575, yang di noise powernya itu ada 5386873, yang oscillernya itu 37031299. Yang kita bisa lihat di sini, jawaban soal nomor 4 itu jawaban, carilah data sebagai berikut. Jika fiber optik single mode setting pada panjang L 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, dan 70 km, serta 80 km. Berapakah masing-masing daya output yang terukur dalam fiber optik? Buat grafik dengan MATLAB. Hubungkan antara panjang serat optik sumbu X vs daya output dBm sebagai sumbu Y. Jelaskan hubungan antara daya dengan output daya. Pada soal nomor 4A, parameter fiber optik faktor atenuasi diubah menjadi 0,25 dB atau kilometer. Bagaimana output grafik pada nomor 4B? Jelaskan pengaruh faktor atenuasi optik pada output telesinyal. Ya, kita bisa lihat di sini jenis serat optik SNF atau MMF, yang L-nya itu ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Yang PI, satuan input itu, yang bagian L-nya itu 2,596. Satuan inputnya itu sama. PO-nya itu, satuan outputnya itu, yang 10 km itu PI-nya 292.596, ada 4596. Yang 20 km 2596 itu ada 6596. Yang 30 km itu 29596 itu 8596. Sedangkan satuan outputnya itu beda dengan hasil satuan input. Output fiber optic diagram. Nah, di sini kita bisa lihat gelombangnya. Carilah sebagai data sebagai berikut. Jika fiber optik single mode disetting pada panjang L 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km, berapakah hasil masing-masing daya output yang terukur di luar fiber optik? Buatlah grafik dengan MATLAB. Hubungkan antara panjang serat optik sumbu X vs daya output dm sebagai sumbu Y. Nah, kita bisa lihat output diagram di sini. Ini yang 80. Ini adalah hasil output fiber optik diagram. Yang ke B, jelaskan hubungan antara output diagram daya. C, pada soal nomor 4A, parameter fiber optik
faktor harus diubah menjadi 0,2 dB atau kilometer. Bagaimana optik grafik pada nomor 4b. Jenis red optik itu SM yang sudah saya jelaskan bagian atas tadi, output fiber diagram. Nah, di sini kita bisa lihat ini 5 sampai 25 yang gambar 1, yang gambar 2 itu ada 5 sampai 35, yang ketiga itu ada 5 sampai 40, yang keempat ada 5 sampai 50, yang kelima ada 10 sampai 60, yang ke-7 itu ada 10 sampai 70, yang ke-7 itu ada 10 sampai 80. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5. Ukurlah parameter berikut. A. Ukurlah sinyal spektral luar laser transmitter dengan WS. B. Ukurlah sinyal spektral luar fiber optik pada saat L 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km. Yang ke C, ukurlah kualitas sinyal dan instrumen ukur barbit error rate. Meter pada saat ini L 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, 80 km. Ukurlah kualitas sinyal SNR atau sinyal to house radio dan instrumen ukuran WDM analisis pada saat L 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km. Jelaskan hasil simulasi yang diperoleh dari faktor luar sinyal spektral SNR dan dari fiber optik dengan parameter L. Ini adalah output hasil optik diagram. Output fiber diagram. Ukur kualitas sinyal SNR, sinyal to noise dari instrumen ukur WDM analisis pada saat L 20 km, 30 km, 40 km, dan 60 km, 70 km, dan 80 km. Begini nih hasilnya output fiber diagram. Kalau ada salah dalam pengerjaan, tolong dimaafkan.